Halo Cah, ya selamat datang di channelku ya. Ini aku bukan ngasih tutorial sih sebenarnya, cerita ya pengalamanku gitu loh. Mungkin dari apa yang aku kasih tahu ini kalian bisa mengambil yang mungkin bermanfaat ya meskipun nggak ada. Sebelumnya ya maaf ya videonya cuma seadanya aja karena ya HP-nya juga masih biasa aja. HP-nya pokoknya ini seadanya cuma pakai HP aja udah itu aja ya. Aku di sini juga sebelumnya minta maaf ya karena aku bukan sok senpai di sini, bukan sok senior di sini. Pure ya udah pengalamanku aja ya. Mungkin kalau ada salah atau apa, ada yang lebih senpai lagi dari saya atau mungkin saya salah ngomong bisa dibenerin ya nanti. Karena saya sendiri di sini juga anak baru, terus ya masih beberapa bulan di Jepang ini. Terus bahasa Jepang saya juga masih di bawah standar orang-orang. Cuman hai sama wakarimashita aja saya modal nekat untuk berangkat ke Jepang ini. Jadi ini awal mula ceritanya ya, kok aku bisa sampai Jepang di sini dan cuma 4 bulan tuh gimana gitu loh. Aku lulusan tahun 2022 kemarin ya, dan aku lulus di umur 18 tahun. Kan aku lulusan SMK. Nah, sekolahku tuh bekerja sama gitu loh, sama kayak PT-PT BT gitu. Jadi kayak ada rekrutan-rekrutan gitu kan, setiap ada kelulusan gitu kan nanti PT-PT datang buat ngerekrut kayak karyawan-karyawan baru atau orang-orang baru gitu kan. Sekolahku ini bekerja sama juga dengan LPK Jepang gitu, pemagangan ke Jepang. Bang, LPK tuh apa sih? LPK tuh lembaga pelatihan kerja ya gitu. Lembaga pelatihan kerja program ke Jepang gitu loh, Cah. Sekolah bahasa Jepang lah gitulah. Itu kayak lembaga yang menyalurkan kita kerja ke Jepang gitu loh. Nah, waktu itu tuh aku daftar juga lah di LPK itu kan. Ada tesnya juga, psikotesnya. Tesnya biasa aja sih, habis itu tes matematika. Matematikanya dasar ya, Cah. Kayak perkalian, pembagian, terus perperan gitu. Kalian ngerti lah pastinya. Terus ada tes push up-nya, sit up-nya. Habis itu ada tahap interviewnya juga. Di interview biasa aja lah, kayak rekrutan di PT aja gitu. Ada tahap MCU sebelum masuk di LPK tuh ada MCU-nya gitu loh. Jadi tuh kita tahu kondisi badan kita gitu loh sebelum ke Jepang tuh kayak gimana gitu. MCU yang dicek apa aja sih? MCU yang dicek aku tuh paru-paru, apa sih yang dalam ini ya pokoknya, urin, darah, mata juga. Ya udah kayak MCU pada umumnya aja ya. Pokoknya hasil MCU-nya tuh langsung dikirim ke pihak LPK dan itu nanti ada daftarnya siapa yang lolos dan aku lolos lah. Jadi tuh sebelum wisuda udah di LPK Cah. Jadi aku sebelum wisuda di sekolahan tuh aku udah masuk di LPK, jadi udah langsung pembelajaran. Waktu wisuda itu aku udah botak lah dan LPK tuh mengizinkan untuk pulang. Jadi dikasih waktu 2 hari untuk mengikuti wisuda di STM ku ya, di SMK ku. Apa sih yang pertama dibelajarin di LPK ku dulu? Sebenarnya ya, aku dari 2 LPK. Aku dari LPK dasar, habis itu jobnya dari LPK lain, LPK SO lain gitu loh, SO lain. Nah, aku tuh waktu pertama tuh dulu belajarnya ya hiragana sama katakana. Dan aku tuh masuk LPK nggak ada bekal sama sekali, jadi nggak ngerti sama sekali tentang bahasa Jepang. Pokoknya seminggu itu aku langsung hafal ya hiragana katakana. Setelah itu kotoba, ya kayak kosakata gitu ya, kata sifat, kata benda, satuan. Itu dikasih buku lah pokoknya aku tuh sama pihak LPK tuh ada kotobanya. Jadi aku dikasih buku 2 hiragana katakana, kosakata ya. Jadi kotoba langsung dihafalin, habis itu kayak sikeng gitu kan, kayak ujian. Habis itu yang nilainya yang bagus-bagus ini dipisah, jadi ada kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Nah aku tuh dapat kelas A karena ya nilaiku lumayan lah, agak di atas dikit gitu loh. Kalau kelas A tuh belajarnya agak gimana, agak cepet gitu loh ya. Oh iya, yang nanya tentang apa sih keseharianku di LPK, ya udah bangun biasanya jam 5, jam setengah 4 karena kamar mandi di asrama tuh cuman 2 ya. Satu asrama ada 22 orang, kamar mandi cuman 2, jadi itu antri. Nah, masuknya tuh jam 7. Jadi kita nih bangunnya pagi terus antri-antri gitu loh. Dan setelah mandi kita soji di asrama. Habis itu berangkatlah sekolah jam 7 kan. Di sana nanti kita baris dulu, senam, baca jisuse, ngecek-ngecek kelengkapan gitu. Kalau ada yang nggak lengkap suruh push up ini itu gitulah ya. Habis itu masuk kelas jam 12 makan. Pulangnya nanti jam 3. Tapi nggak langsung pulang ya. Habis itu soji di kelas gitu. Setelah soji olahraga. Habis olahraga baru pulang gitu Cah. Ya sama kayak LPK lain, kalau pulang ngerjain PR. Yang nanya, aku di LPK ini makannya 600 ribuan lah pokoknya. Jadi makannya 3 kali aku. Nah itu, jadi aku tinggalnya di asrama gitu ya Cah. Lanjut lagi ke yang tadi. Setelah aku tuh dibagi di kelas A, ya udah hafalan kotoba, terus ujian, hafalan kotoba, ujian. Nggak lama lah itu pokoknya, cuman beberapa minggu aja. Habis itu kita langsung masuk bab ya. Itu kita belum dikasih, kita kan belajarnya itu pakai buku Minano Nihongo yang di Shopee pun ada lah, kita beli sebenarnya. Cuman itu dikasih lah buku IM, kita dikasih buku IM. Pokoknya masuk bab lah, tapi cuman nggak pakai buku Mina, pakai buku IM ya. Pokoknya kalau nggak salah tuh setelah 1 bulanan ya, aku 1 bulan di LPK.
Nah, aku tuh udah masuk bab berapa ya kalau nggak salah. Pokoknya belum ada sampai bab 10, sekitar bab 5 atau bab 6-an lah gitulah pokoknya ya. Seingatku, itu kan ada job tuh turun. Kan sebenarnya dari awal-awal itu juga ada job turun, cuman yang dicari ya kayak umur 20, N4 yang udah punya ijazah. Kan aku belum punya ijazah dulu karena ijazahnya belum turun. Pokoknya rata-rata ya yang lumayan, yang babnya udah 25-an lah gitu loh. Dan adalah itu salah satu job, dan jobnya itu penggalian tanah Kusaku. Pokoknya spesifikasi yang dicari itu enggak. Nah, jadi orang yang dicari ini, maksudnya spesifikasi orang yang dicarinya itu aku tuh ya masuk lah gitu loh. Karena enggak, kalau nggak salah spesifikasinya itu tidak tentang bahasanya pokoknya. Yang penting bahasanya udah, pokoknya cuman bab 10 aja kalau nggak salah itu minimal ya. Dan aku tuh sebenarnya belum nyampe bab 10, tapi ya ikut boleh lah gitu loh. Katanya boleh. Dan itu persyaratannya nggak kayak tinggi badan, berat badan atau apa, itu nggak terlalu mementingkan itu ya. Pokoknya ya kalau swasta itu nggak terlalu mementingkan kayak gigi bolong atau apalah, pokoknya itulah tentang tinggi badan, berat badan. Swasta tuh nggak terlalu mementingkan itu ya pokoknya. Jadi setiap perusahaan tuh nyari spesifikasinya sendiri-sendiri gitu loh. Dan akhirnya ikut lah. Hari H interview lah sama orang Jepangnya ini, dan satu kali itu aku langsung lolos ya. Itu aku interviewnya, maksudnya jobnya itu dari LPKSO lain ya. Bayarlah aku, bayar cah. Ini bayarnya kalau aku dulu ya sekitar 21 jutaan lah, itu udah sama paspornya. Sebenarnya itu bisa pakai dana talangan, cuman aku nggak pakai sama sekali ya, itu aku mandiri. Nggak lama itu aku dipanggil buat kayak ya bisa dibilang kayak diklat gitu lah, pendalaman gitu loh. Nah, akhirnya aku ke LPKSO inilah, belajarnya di sana gitu loh. Nah, di situ ya aku kayak dipercepat lah belajarnya gitu loh. Jadi 1 bulan aku masuk di LPK, terus aku langsung ikut tes dan aku langsung lulus. Jadi 1 bulan itu aku belajarnya udah dapat job gitu loh. Dan abis itu aku langsung pendalaman lah gitu. Ya udah belajar, habis itu CO turun gitu loh. Jadi aku totalnya tuh cuman 4 bulan cah. Jadi cuman 4 bulan di LPK gitu loh. Kalau yang swasta itu tuh nggak ribet lah pokoknya ya cah ya. Nggak kayak IM. Kalau IM tuh lebih ribet lagi lah tes-tesnya gitu loh. Apa sih bedanya IM swasta ini? Tapi nanti di video lain aja yang khusus gitu loh, biar durasinya lama. Ini video yang aku buat khusus kok aku bisa gitu loh 4 bulan bisa ke Jepang gitu loh. Nah, jadi aku totalnya ya belajarnya cuma 4 bulan ini. Aku 1 bulanan ini udah dapet job lah. Jadi yang 3 bulan ini aku nunggu CO sambil belajarnya gitulah. Jadi totalnya ya 4 bulan ya berangkat ke Jepang itu. Dan di Jepang kalau pemagang ya pasti pemagang tuh harus sekolah dulu 1 bulan di Senta. Ya udah belajar tentang kehidupan di Jepang, terus belajar pendalaman bahasanya juga. Kayak yang nanya dari Indonesia bawa uang berapa, aku cuma bawa uang 1 juta. Karena di perusahaan dikasih uang cah. Jadi waktu kita nyampe di sini tuh kita dikasih uang sama pihak perusahaan tuh sekitar ya 7 jutaan kalau aku dulu ya. Jadi itu bisa buat biaya hidup 1 bulan, itu lebih malah. Ada yang nanya bang bisa gunain dana talangan? Ada ya, ada. Nggak ada uang mungkin bisa pakai dana talangan gitu loh. Jadi nanti kita bayarnya waktu kita di Jepang gitu loh. Jadi kita ya kayak ngangsur aja, kayak kita ngutang habis itu ngangsur gitu. Tapi kalau nggak salah itu ada bunganya ya. Bukan ada bunganya sih, kayak misal kalian minjemnya ya 20, nanti balikinnya 25 gitu loh. Iya, ada juga yang nanya bang kalau magang itu perlu N berapa sih ini. Kalau swasta tuh nggak mentingin NN atau sertifikat itu enggak. Yang penting tuh kalian interview, kalian dinyatakan lolos, tanda tangan kontrak. Di tangan kontrak itu udah tertanda kalian berangkatnya tanggal berapa, bulan berapa. Nah, itu kalian pasti berangkat meskipun kalian masih N5, udah hari H untuk berangkat ya kalian tetap berangkat gitu loh. Kalau swasta tuh ya nggak terlalu mentingin NN-an atau sertifikat gitu. Pokoknya kalian udah dinyatakan lolos, terus udah tanda tangan kontrak, CO turun, kalian udah ditentuin jadwal terbangnya. Mau kalian masih N5 atau masih kurang bahasanya, masih nggak ngerti, kalau udah harinya untuk terbang ke Jepang ya udah kalian berangkat gitu. Jadi NN-nya tuh sertifikat atau apa tuh nggak terlalu mentingin kalau swasta ya. Bang, habisnya berapa? Kalau aku sendiri antara 35 sampai 40. Biaya di LPK-nya berapa? Biaya belajar di LPK tuh antara 5 sampai 10 juta. Itu tergantung LPK-nya ya. Karena setiap LPK tuh ada biayanya sendiri-sendiri. Kalau di LPK ku yang dasar tuh biaya per bulan makannya tuh 600.000, makannya 3 kali. Itu belum listrik, tempat tinggalnya. Itu 600.000 biaya makannya aja.
Kalau di SO-nya, kalau di LPK yang SO-nya itu waktu aku pembelajaran dulu tuh aku per bulan tuh 650.000 itu udah asrama, makan 3 kali, listrik juga, galon, udah semuanya itu ya. Untuk yang nanya kayak, Bang magang maksimal umur berapa? Magang tuh maksimal kalau nggak salah tuh 30-an tahun ya, tapi 30 tahun pun itu udah susah buat nyari jobnya ya. Biasanya dicari yang masih apa ya, masih fresh ya, sama lah ya, masih fresh gitu kayak umur 20-an sampai ya umur 18 sampai 26 mungkin ya, itu yang sering dicari lah gitu. Tapi untuk program swasta ini ya aku ngomong sekali lagi, ini tidak terlalu menentukan apa ya, spek badan kalian gitu loh. Mau kalian tingginya 150, 100 apa, kalau memang pihak perusahaannya nggak mencari yang tinggi atau apa, itu ya kalian masih bisa ikut. Jadi itu kalau program swasta tuh ya itu tergantung perusahaannya, kayak ya udah kayak PT-PT di Indonesia gitu, sesuai spesifikasi yang dicari dari perusahaannya. Jadi setiap perusahaan kan ada spesifikasinya sendiri-sendiri buat nyarinya gitu kan. Nah, sama Jepang kayak gitu ya. Kalau program swasta ya kayak gitu. Kalau pihak perusahaannya minta yang minimal udah N5, terus tingginya harus 165, berat badannya harus ideal, itu baru nanti diseleksi dulu kan, maksudnya gimana. Kalau emang pihak perusahaannya tuh nggak nyari spesifikasinya gitu, semisal dia nyari yang ya udah yang penting niat kerja gitu, ya udah kalian bisa ikut gitu loh. Mata minus kalau nggak terlalu banyak itu bisa. Temanku karena ada yang udah berangkat kan, dia minus gitu, tapi nggak banyak banget. Terus yang gigi bolong bisa, karena gigiku juga bolong dulu, nggak terlalu mementingkan ya kalau gigi ya. Tapi saranku kalau gigi bolong ya udah mending dicabut, karena kalau ditambal takutnya nanti pecah, dan kalau udah di sini nanti waktu musim dingin itu sakit. Terus yang untuk buta warna ya, kalau buta warna parsial bisa, karena temanku yang satu perusahaan sama aku itu dia juga buta warna parsial gitu, jadi bisa. Nah itu tapi ya kembali lagi ke perusahaannya, spesifikasi yang dicari oleh perusahaannya gitu loh. Jadi kita nggak bisa nentuin apa yang mereka cari gitu loh. Kalau memang sesuai dengan diri kalian ya udah ikut gitu. Dan kalau untuk yang nanya kayak yang ada pernah patah tulang gitu bisa apa enggak, kalau kayak gitu aku belum pernah nanya ya, karena gini loh, kalau patah tulang pun kalau dibuat kerja berat terus takutnya nanti kayak ya udah itu loh Cah. Jadi kalian bisa lah di logika sendiri gitu loh, maksudnya ya. Kalau patah tulang pun kalau musim dingin pasti sakit sekali nanti ya. Bang, sesuai jurusan sekolah ngaruh nggak ini nggak ngaruh ya. Jadi mau kalian jurusan SMA terus SMK jurusan mesin atau apapun itu, jadi itu nggak ngaruh ya. Kalau di Jepang nih gini loh, kayak di Jepang tuh lebih kalian bahasa kalian bisa lebih pinter lagi, nanti kerja kalian bisa lebih enak lagi gitu loh, lebih diapresiasi gitu kalau bahasa kalian lebih pinter gitu Cah. Itu aja sedikit cerita dari aku. Mungkin kalau ada yang masih kurang gitu, kalian bisa komentar ya. Nanti aku bisa balesin satu-satu gitu. Apa yang ingin kalian tanyakan gitu, sebisa mungkin aku bantu lah gitu ya. Ya udah, kalian mau request apa nanti tak buatin videonya, kayak apa sih bedanya IM, swasta, Gaku, SSW atau apalah, nanti tak buatin videonya. Terus kalian mau tahu tentang Jepang atau apa nanti tanya aja ya. Cuman aku ini ngasih tahu yang sepengalamanku ya, bukan aku pinter di sini ya, bukan aku karena di sini sok senpai atau si paling tahu, enggak. Aku cuma ngasih tahu apa yang aku tahu gitu loh. Kalau aku salah nanti bisa dibenerin. Ya gitu ya. Nah, jadi udah videonya sampai segitu dulu, dan yaudah, dadah cok.